Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesya Fadilah. Di sini saya membawakan tema tentang wanita wajib menuntut ilmu. Ilmu menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariah bagi siapapun yang menyampaikannya. Ilmu terdiri dari beragam cabang. Beberapa di antaranya yakni ilmu agama, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu bahkan hendaknya dilakukan dan diperjuangkan sebaik mungkin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Menuntut ilmu tidak mengenal batasan, tempat, maupun usia. Dimanapun dan kapanpun, seorang muslim hendaknya menuntut ilmu sebaik mungkin. Meskipun lokasinya yang jauh, perjuangkanlah pergi untuk menuntut ilmu. Meskipun usia terlalu muda maupun terlalu tua, tetaplah aktif menuntut ilmu. Ilmu hadir seakan sebagai pakaian bagi seseorang. Ilmu membuat orang lebih bermoral dan lebih berpikir dengan bijak. Semakin baik ilmu, semakin banyak ilmu, semakin baik dan bermoral pula kepribadian seseorang. Warisan berupa ilmu juga merupakan warisan yang luar biasa. Ilmu tidak akan habis, justru terus bertambah, karena semakin banyak orang yang mengasah dan menerapkannya. Sehingga banyak orang pula yang memberikan sudut pandang baru bagi pemberi ilmu. Ilmu sebagai warisan juga pernah dibahas oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang, emas, ataupun uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak." Berdasarkan hadis tersebut, ilmu lebih berharga, lebih tinggi, lebih mulia daripada uang, emas, ataupun uang perak. Warisan ilmu yang diambil oleh siapapun itu, maka ia benar-benar seseorang yang kaya. Ada pula ilmu sebagai warisan amal jariah yang luar biasa. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW. Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 jalur: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Dapat diketahui, seseorang yang berilmu akan mendapatkan pahala meski telah meninggal. Penyebabnya yakni ilmu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Untuk kita, seorang wanita muslimah, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, kawan-kawan sekalian, untuk senantiasa belajar. Kita belajar bukan untuk membuat kita superior daripada laki-laki. Kita menuntut ilmu bukan membuat kita menjadi sombong, angkuh, dan merasa lebih tinggi dibanding dengan lainnya, atau lebih tinggi dibanding dengan suami. Tidak. Kita belajar agar kita mampu mendidik anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah seseorang yang menjadi rujukan para sahabat-sahabat Nabi. Maka belajarlah sebagaimana surah atau ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam agama ini, perempuan bukan orang yang tidak boleh belajar. Perempuan adalah orang yang senantiasa harus terus belajar. Dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Seorang wanita yang cerdas, wanita yang terus belajar, mampu menghasilkan anak yang baik. Anak yang baik ini menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik ini menjadi peradaban yang baik. Kita ingat bagaimana banyak sekali kisah para ulama yang diawali dengan ibu-ibu yang cerdas dan hebat. Siti Aisyah memiliki kisah lain juga, kawan-kawan sekalian. Bagaimana beliau adalah seorang yang sangat berilmu.
Masa yang dihabiskan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Beliau memperhatikan, beliau melihat, beliau meniru apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Siti Aisyah menjadi rujukan bagi para sahabat-sahabat Rasul untuk belajar dan bertanya kepadanya. Salah satunya mengenai adab-adab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang juga meriwayatkan hadits yang sangat banyak. Usia muda, cantik, energik, cerdas. Itulah gambaran dari seorang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah dakwah singkat dari saya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.